Di Ka'bah di salah satu sudutnya itu kan ada batu Hajar Aswad. Nah iya Ya kan? itu kali. Umat Islam kalau yang ke situ pasti pengen nyium batu Hajar Aswad. Kenapa? Aku menyusul Oh, diri. beda seminggu akhirnya menyusul. Alhamdulillah. Yang mana ya? Sholawat dulu ya, yang gampang ya, biar Iya. nyambung ya. Kenapa kita perlu sholawat kepada Sholawat Nabi? sama Nabi. Kenapa kita perlu sholawat? Kenapa harus lewat Nabi gitu kan? Bisa langsung ke Tuhan gitu kan, sholawat ya. Sholawat itu tahu nggak apa? Memuji. Memuji. Oke, terus apa lagi? Gak tahu, katanya minta doa lewat Nabi jadi biar nyampe. Bukan, itu mah bukan sholawat. Kalau Apa doa itu lewat namanya? Nabi. Yang bersolawat itu siapa? Kita, Kita. Selain kita? Nabi. Hah? Nabi Nabi. Terus? Nabi bersolawat kepada siapa? sama Tuhan. Ya enggak sih? Kok Nabi sholawat kepada Tuhan gimana sih? Sholawat itu tahu nggak sholawat artinya apa? Belum. Mendoakan supaya selamat. Ya, kita manusia yang bersolawat untuk Nabi, itu kita sedang berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bukan kita berdoa kepada Nabi, bukan. Aku pikir kayak kita berdoa tapi sholawat Nabi, jadi perantaranya Nabi Bukan. ke Tuhan gitu kan, Bukan. bisa langsung ke Tuhan. Bukan. Oh, Pernah dengar nggak Hosana anak Daud? ya itu yang kemarin dibahas. Ya, Hosana anak Daud itu juga orang berdoa supaya Yesus yang dianggap anak Daud diselamatkan. Sama fungsinya. Iya, iya. Nah, kalau sholawat di dalam Islam itu artinya bisa tiga, tergantung siapa yang melakukan. Manusia bersolawat untuk Nabi atau atas Nabi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau kita bersolawat untuk Nabi, itu kita juga akan mendapat kebaikan gitu. Itu kalau manusia yang bersolawat. Kalau malaikat yang bersolawat kurang lebih sama. Malaikat juga berdoa supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Kalau Allah sendiri juga bersolawat nggak atas Nabi? Bersolawat. Allah Subhanahu Wa Taala ternyata juga bersolawat atas Nabi gitu. Tetapi kalau manusia dan malaikat berdoa, artinya berdoa kepada Allah. Dan terus kalau Allah bersolawat atas Nabi, Allah berdoa kepada siapa? Iya. Bukan begitu. Kalau Allah yang bersolawat itu artinya Allah sedang merahmati, memuji gitu untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan Allah yang berdoa, enggak ya. Ini udah mulai. Mulai kemana? Udah dari tadi juga udah. Mau ya? Udah dari tadi. Nah, artinya begitu. Ya, jadi sholawat bukan berarti kita berdoa kepada Nabi, bukan. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi, bukan begitu. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Itu gunanya kita bersolawat bukan untuk Nabi tapi untuk kita. Ya, kita bersolawat untuk Nabi artinya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, tapi kita nanti akan dibalas dengan keselamatan dan kesejahteraan buat kita juga gitu. Sama seperti orang-orang bangsa Israel pada waktu berdoa Hosana anak Daud untuk Yesus. Itu sama sebenarnya. Hosana itu artinya juga minta untuk diselamatkan. Tuh, ya. Apalagi tadi Ka'bah. Ka'bah. Kalau di dalam tradisi Islam, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Orang Islam kalau sholat kan menghadap ke Ka'bah. Orang di luar Islam sering ngomong orang Islam nyembah batu kata gitu kan, karena sujud menghadap ke batu gitu. Bukan berarti kalau kita sujud menghadap batu terus kita nyembah batunya, enggak, itu salah. Orang Rabi Yahudi aja tahu bahwa orang Islam tidak menyembah batu tapi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita arahnya kepada kepada Ka'bah sebagai kiblat? Kiblat itu arah ya, arah. Itu artinya bukan berarti kita nyembah batunya atau nyembah Ka'bahnya, tetapi itu hanya arah persatuan gitu. Supaya semua umat Islam arah menyembahnya itu sama. Pusatnya. Bukan berarti Ka'bah ini jadi Tuhan, enggak. Bukan berarti orang Islam nyembah Ka'bah, enggak. Tetapi itu hanya arah sebagai kiblat gitu. Orang Yahudi punya nggak kiblat? Punya. Bait suci yang di Yerusalem itu Baitul Maqdis. Sebelum umat Islam sujud mengarah ke Ka'bah, sebelumnya dulu umat Islam waktu Nabi masih hidup itu pernah sujud mengarah kepada Baitul Maqdis, bait suci. Pernah. Jadi pernah ganti nih kiblatnya gitu.
dari Baitul Maqdis di Yerusalem, pernah terus ganti ke Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Itu kenapa ganti? Itu ya karena supaya apa ya, boleh dikatakan Nabi itu kepengen supaya apa, dibedakan gitulah, supaya nggak dianggap kita mau nyamain orang Yahudi gitulah, gitu ya. Jadi Allah mengizinkan, ya sudah. Sekarang kan Nabi sering berdoa waktu itu kan, kalau bisa pindah dong gitu, karena itu kan apa istilahnya yang dianggap sebagai tempat suci orang-orang Yahudi. Nabi sering berdoa, akhirnya Allah kabulkan. Ya udah, mulai sekarang lo ngadep ke Ka'bah. Tapi bukan berarti nyembah Ka'bah, itu hanya arah persatuan. Nah, ciri-ciri agama yang monoteis, tahu ya monoteis ya? Satu. Yang hanya menyembah Tuhan yang satu, ciri-cirinya punya kiblat. Kristen kiblatnya kemana? Nggak punya kiblat. Nah, komen lagi. Ya, Jangan sedih. Jangan sedih. Nah, gitu ya. Jadi sujud menyembah ke arah Ka'bah bukan berarti kita nyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya sebagai arah persatuan untuk umat Islam. Ya, itu kan 24 jam kan? Iya, 24 jam. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalnya kita umat Islam nih lagi naik kendaraan, mau kendaraan darat, mau kendaraan laut, mau kendaraan udara, di atas kendaraan itu kita mau sholat nih, mau ngadep mana? Apa kita harus tetap ngadep Ka'bah? Kita lagi naik bus ngadep ke sono, Ka'bahnya arahnya di belakang kita. Apa kita sholatnya harus ngadep sono? Dan bus ini belok-belok gitu? Atau pesawat juga mungkin belok-belok, atau kapal laut juga belok-belok? Enggak. Kalau orang yang sedang safar atau sedang melakukan perjalanan di atas kendaraan, dia boleh tidak menghadap Ka'bah, bebas, itu bebas. Silakan, Ka'bahnya di sono, kita lagi naik kapal laut ngadep sono, kita sholat ngadep sono nggak apa-apa, gitu. Jadi bukan berarti menghadap ke Ka'bah itu terus menyembah Ka'bahnya, bukan. Itu hanya arah, gitu. Ya. Kalau Ka'bah disebut sama orang non Islam sebagai Tuhan karena kita sujud menyembah ke arah Ka'bah. Kalau Ka'bah itu Tuhan, boleh nggak diinjak-injak? Enggak. No, harusnya kan nggak boleh. Nah, tapi buktinya Ka'bah diinjak-injak sama orang tuh, ya kan? Kalau ganti kain untuk pembungkusnya itu yang hitam, kan orang harus injak-injak. Masa Tuhan diinjak-injak? Tapi isinya apa sih? Kosong, kosong, sebenarnya kosong. Oh, berarti itu bekas yang Nabi Ibrahim dulu bikin itu. Ditinggikan. Yang bikin di dalam tradisi Islam itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail hanya meninggikan gitu. Itu nanti nyambungnya dengan di Ka'bah, di salah satu sudutnya itu kan ada batu Hajar Aswad. Nah iya itu, ya kan? Itu kali. Umat Islam kalau yang ke situ pasti pengen nyium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena memang Nabi dulu pernah mencium batu itu. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah yang menghapus dosa itu batunya? Bukan. Kita sudah bersusah payah nih datang ke Masjidil Haram nih, ke Mekah. Bersusah payah. Mau yang dari Arab, mau yang dari negara Timur Tengah, mau yang dari Indonesia, mau yang dari Eropa atau Amerika. Udah susah payah untuk bisa haji atau sampai mencium batu Hajar Aswad. Susah payah kita diganjar dengan dosa kita dihapuskan gitu. Nah, yang menghapus dosa siapa? Apakah batu? Bukan. Allah Subhanahu wa taala tetap yang menghapus. Karena ada usaha gitu. Ada usaha, ada upaya, ada keinginan, ada kerinduan gitulah. Dan umat Islam kan naik haji kan nggak wajib beberapa kali, wajibnya cuma sekali gitu. Dan itu pun kalau mampu gitu. Kalau mampu aja. Kalau nggak mampu nggak wajib. Tapi banyak kan umat Islam kan merindukan kan, ingin. Ya pasti pada kepengen dong, namanya seumur hidup sekali gitu kan. Pasti pada kepengen mengupayakan gitulah. Walaupun mungkin sampai ada yang jual tanah, ada yang apa, ya itu mungkin kurang tepat sebenarnya. Tetapi ya karena saking rindunya orang ke sana, saking pengennya, mereka berupaya sampai jauh-jauh ke sana, sampai bisa nyium batu. Kalau dianggap menghapus dosa, yang dihapus dosa adalah orang dan upayanya ini. Dan yang menghapus dosa Allah Subhanahu wa taala, bukan batunya. Gitu. Di Bible juga ada. Ada lagi. Oh, baca. Ntar jangan sedih lagi. Ada lagi. Nih, Yesaya
6 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 baca. Ayat 6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ada batu bara yang disentuhkan ke bibir Nabi Yesaya dan dikatakan dosa Nabi Yesaya dihapus. Yang menghapus dosa apakah batu baranya, sepitnya, mesbahnya, atau serapimnya, atau Hashem Tuhan Yang Maha Esa? Siapa kira-kira? Tuhan. Nah gitu gambarannya kira-kira sama begitu. Nah jadi kalau orang-orang di luar Islam yang menuduh orang Islam cium batu karena batu itu bisa menghapus dosa, yang ngomong begitu awam. Berarti mereka juga buta Bible-nya sendiri gitu. Bahkan ada ya Yesaya 6. Sini saya bukain lagi. Ini lebih parah lagi nih. Jangan sedih. Yang kaget penonton. Ini masih awal-awal berarti. Apa? Masih awal-awal berarti. Sebentar ya. Nabi Musa. Keluaran 29:37. Kurang lebih sama nih ayat 37 nih Keluaran. Ayat 37, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mesbah itu, haruslah engkau menguduskannya, maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mesbah itu akan menjadi kudus. Mirip lah ya. Apa iya orang yang gol mesbah itu kan batu. Orang yang gol batu jadi kudus. Kudus berarti kan nggak ada dosanya. Yang bikin dia jadi kudus siapa? Apa batunya? Ya, dulu masih berpindah-pindah kan? Ya. Dulu masih pindah-pindah. Itu kan, ya. Paham ya? Jadi kalau orang Islam mencium batu Hajar Aswad itu hanya satu kerinduan lah. Sekarang kalau siapa? Kenny. Orang tua masih ada semua belum? Masih ada semua. Misalnya Kenny keluar negeri jauh misalnya, nggak pulang-pulang, bertahun-tahun nggak pulang. Kenny punya foto orang tuanya, kangen. Kalau Kenny cium batu itu, cium foto itu, apakah Kenny nyembah foto itu? Enggak. Kan enggak. Apakah foto itu menghapus dosa Kenny? Kan enggak juga. Karena Kenny rindu kepada orang tua kan. Cium-cium boleh dong. Iya. Cium fotonya aja supaya ngobatin rindu gitu. Boleh dong. Iya, kan pas di sana. Nah, kira-kira gitu. Ya. Iya. Terus apa lagi? Ka'bah, batu. Dulu katanya warnanya putih. Ya, ada hadis yang mengatakan batu itu dulu awalnya putih karena sering dicium sama manusia jadi hitam. Itu sawat gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Banyak dosa. Dosa. Iya. Bahkan malah ada yang apa ya? Kotoran lembu atau kotoran sapi itu bisa ada tulisannya bisa menghapus dosa, tapi artinya bukan begitu. Gue lagi cari dulu ntar di mana ya. Bentar. Mau cari di Bible-nya. Keluaran. Kok Yesaya? Oh bukan. Bentar.
Jadi saya cuma pengen kasih gambaran bahwa tidak semua kalimat itu menggambarkan apa yang kita pikirkan gitu loh. Bisa aja maksudnya lain gitu. Perumpamaan. Iya. Contoh. Lupa saya catat, Mas. Kok bukan ya? Coba Keluaran 29:14. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Ada kotorannya kan? Apa ya kotoran itu penghapus dosa? Yang menghapus dosa siapa? Apa kotorannya? Dibakar habis. Jadi penghapus dosa. Nah, yang menghapus dosa siapa? Kotoran lembunya atau Tuhan Yang Maha Esa? Kayak ritualnya aja kali. Nah itu. Jadi orang pada zaman itu memang disuruh melakukan korban hewan untuk apa, semacam kayak menghapus dosa, menyucikan dosa. Tapi yang menghapus dosa apa kotoran sapinya? Ya bukanlah, ya pasti Tuhan lah. Gitu. Begitu juga dengan kita mencium batu hajar aswad, bukan batunya yang menghapus dosa kita, tapi Tuhannya gitu loh. Ya, paham ya? Paham. Terus apa lagi tadi? Nabi. Tentang kisah Nabi. Kisah Nabi ya. Ya sebentar. Kisah Nabi yang mana nih? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berdasarkan sirah Nabawi ya, cerita daripada kisah daripada Nabi Muhammad SAW itu, beliau lahir dari seorang ayah bernama Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ibunya bernama Aminah. Kedua orang tua Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang memang bersama dengan sukunya mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mereka juga tahu yang namanya sunat, mereka juga tahu yang namanya Allah, tahu. Cuman memang belum ada risalah yang sampai kepada mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri dari kecil memang boleh dikatakan sudah menjadi anak yatim. Ya. Kemudian setelah beliau udah agak besar, beliau kan memang dibesarkan oleh pamannya, ya kan? Pamannya kan adalah Abu Thalib. Dibawa berdagang kemana-mana, sampai pernah berdagang dibawa ke Syam untuk berdagang. Di tengah perjalanan mereka mampir ke tempat sebuah apa kayak semacam biara, yang mana di situ ada pendetanya namanya pendeta Bukhairo. Pendeta Bukhairo ini dia juga ahli kitab kalau boleh dikatakan ya. Ketika Abu Thalib datang diajak suruh masuk, tapi keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW waktu itu disuruh tunggu di luar. Pendeta Bukhairi ini nanya kepada Abu Thalib, itu siapa gitu? Itu anakku itu maksudnya keponakanku. Orang Arab kan ponakan sama anak tuh kadang masih disamain lah gitu. Dia bilang, kalian mau kemana? Mau ke Syam, mau dagang. Jangan bawa anak itu ke sana, bawa pulang gitu. Karena anak itu adalah yang disebut dengan Nabi yang akan datang. Pendeta Bukhairi ini punya catatan-catatan atau gulungan-gulungan kitab yang ada menuliskan tanda-tanda Nabi yang akan datang itu. Nah, tanda-tandanya apa? Setiap mereka jalan dinaungi awan, ya. Bahkan ada tanda di punggungnya. Jadi ketika dikonfirmasi sama pendeta Bukhairi itu disuruh pulang. Gitu. Oke, itu kehidupan Nabi yang dari kecil memang sudah dipersiapkan gitulah. Bahkan ada juga hadis bahwa Nabi dari kecil tuh pernah dibelah ya, nih nggak tahu istilahnya literal atau kiasan, dibersihkan gitulah organnya. Terus kemudian setelah beliau mulai remaja, mulai dewasa, umur 25 menikah dengan seorang wanita saudagar, orang kaya. Menikah namanya Khadijah. Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW, umurnya beda 15 tahun. Nabi umur 25 tahun, istrinya umur 40 tahun. Janda kaya memang lah. Oke. Mereka menikah selama 25 tahun. Bahagia gitu, ya. Punya anak yang laki-laki meninggal. Setelah istrinya meninggal, barulah Nabi menikah lagi dengan wanita yang lain, kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain, baru Nabi melakukan istilahnya
memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Tetapi selama 25 tahun pertama tidak pernah poligami, hanya satu istrinya. 25 tahun kan perkawinan apa? Perak ya. Nah, terus pada waktu sedang masih dalam pernikahan, Khadijah masih hidup, usia 40 tahun Nabi menerima wahyu Quran. Pada waktu itu sebelum menerima wahyu, Nabi itu memang sering menyendiri di gua. Di situ ada gua namanya Gua Hiro, ya. Itu di atasnya kota Mekah. Beliau sering menyendiri. Karena memang di kota Mekah itu orang-orang di situ tuh boleh dikatakan hidup hanya untuk duniawi lah gitu. Walaupun di situ ada situs Ka'bah, walaupun keluarga besarnya Nabi sebagai pengurus atau pengelola Ka'bah, tetapi di situ tuh sudah mulai ada yang namanya patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah gitu. Karena orang-orang Quraisy itu sudah terbiasa menyembah patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Dari mana tuh patung-patung? Dari negeri Syam. Waktu itu ada orang Quraisy yang pergi ke sana, pulang bawa oleh-oleh patung, ditaruh di dekat Ka'bah, disembah sebagai istilahnya pengantara gitu. Nyusul yang lain gitu, sampai akhirnya ada 365 patung. Nabi menyendiri akhirnya suatu malam, pada malam Ramadan, menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihissalam di dalam gua. Namanya orang zaman dulu melihat sesuatu yang gaib, ya, melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu, pasti kan pada takut gitu loh. Disuruh suruh baca dari apa juga nggak ditulisin, baca dari apa yang dibaca juga nggak dijelasin awal gitu. Tetapi sampai dipeluk akhirnya baru tahu bahwa Nabi ternyata disuruh mengulang apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu ayat pertama yang diturunkan, Iqra gitu. Nah, setelah itu dia turun, menemui istrinya, ketakutan sampai menggigil, diselimutin dan segala macam, ditenangin, diceritain begini-begini. Istrinya masih yakin bahwa suaminya itu adalah orang baik. Jadi nggak mungkin dia istilahnya mendapat sesuatu yang tidak baik gitu. Dibawalah ke paman istrinya, namanya Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal ini memang orang Nasrani. Dia adalah disebut sebagai penulis Injil, tapi ini Injil yang bukan yang istilahnya yang kita kenal sebagai Injil yang kita pegang sekarang gitu, bukan. Pamannya istrinya ini ngomong, kamu ini adalah nabi yang memang akan datang. Yang menemui kamu itu adalah Namus. Namus itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang menemui Nabi Musa alaihissalam. Warokah ini bilang, kalau saja nanti aku masih hidup ketika kamu sudah menyiarkan agama yang Islam ini, aku pasti akan membela kamu gitu. Tapi pamannya Nabi ini bertemu Nabi hanya 2 kali. Pertama ketika Nabi baru menerima wahyu, kedua ketika berada di depan Ka'bah. Setelah itu Warokah meninggal. Jadi Quran diturunkan selama kurang lebih hampir 23 tahun semenjak itu, ya. Nabi hidup di Mekah setelah menerima Quran itu, Nabi hidup di Mekah kurang lebih 13 tahun. Ayat-ayat yang turun pada zaman di Mekah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan akidah. Akidah itu teologi, ya, keyakinan. Setelah Nabi dikejar, mau dibunuh dan segala macam oleh orang-orang Quraisy, baru Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah juga itu melalui cerita yang cukup menegangkan gitu ya. Karena Nabi waktu itu ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar sampai bersembunyi di sebuah gua. Orang-orang Quraisy sudah datang ke gua itu, sudah tinggal istilahnya mau menemukan Nabi, tapi di gua itu ditutup oleh sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba yang tiba-tiba ada gitu loh. Kayak laba-laba tuh nggak boleh dibunuh katanya. Nah, ya nggak tahu. Terus akhirnya sampai nggak ketangkap. Akhirnya Nabi sampai selamat ke Madinah, hijrah. Ya. Di Madinah ayat-ayat Quran masih tetap turun, tapi kebanyakan ayat-ayat Quran yang turun itu pada zaman di Madinah itu adalah ayat-ayat yang berurusan dengan urusan antara manusia. Ya. Jadi kalau di Mekah kebanyakan ayat yang turun adalah ayat-ayat yang urusannya dengan Allah atau hablum minallah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun itu ayat-ayat yang berurusan dengan hablum minanas, interaksi manusia antar manusia, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan perdagangan dan semacamnya. Berapa kitab? Total semuanya ada 114 kitab.
114 kitab yang ada dalam Quran itu disusun setelah Nabi wafat, bukan pada zaman Nabi masih hidup. Ya. Jadi pada waktu setiap Nabi menerima ayat, Nabi selalu mengucapkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat pada menulis, kemudian tulisan-tulisan yang sudah diverifikasi itu disimpan oleh orang masing-masing. Ketika Nabi sudah wafat kira-kira tahun 632 Masehi, baru 2 tahun setelahnya, nggak sampai 2 tahun, disusun menjadi kitab atau buku, gitu ya. Nabi lahir kurang lebih tahun 570 Masehi. Menerima wahyu pertama kali ketika beliau berusia 40 tahun. Quran diturunkan kurang lebih 23 tahun. Jadi beliau wafat kurang lebih tahun 632 Masehi. Gitu ya. Nanti di situ diteruskan kan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan sahabat Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman ini Quran dikodifikasi kedua kalinya. Ya, jadi kalau yang waktu pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar itu Quran disusun karena banyak penghafal Quran yang tewas dalam peperangan Yamaman. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan ini Quran disusun kedua kalinya karena banyak orang menyebut ayat Quran dengan bacaan yang berbeda-beda gitu. Akhirnya baru disusun ulang. Waktu itu ada perang di Azerbaijan. Setelah disusun yang kedua kalinya, Quran-Quran yang sudah berupa mushaf yang bacanya beda-beda itu semua dibakar supaya bacaannya sama, standar gitulah. Ya, baru setelah Utsman bin Affan wafat diteruskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi perjalanan sang Nabi ini, ya, selama beliau berusia kurang lebih 63 tahun itu, dari usia dia 40 tahun sampai 63 sampai dia wafat, yang dia sebarkan semuanya adalah ajaran yang hanya bertauhid. Beliau mengajak kepada umatnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau ajarin. Ya. Dan yang beliau ajarin itu juga itu sebenarnya meneruskan risalah-risalah yang sebelumnya pernah diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi kalau Bani Israel menerima risalah-risalah Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan untuk khusus bangsa Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Ajarannya Nabi Muhammad SAW yang boleh dikatakan paling mengena buat saya juga nih, karena saya juga kan dulu kafir. Itu seperti ini, bahwa orang Arab itu tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Ya, orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari antara mereka apanya? Takwanya. Takwa itu apa? Takwa itu orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gitu. Jadi mau orang kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit merah, tidak ada dari mereka yang lebih baik dari kulitnya, tapi takwanya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Tidak ada diskriminasi. Tidak ada rasis, mau mata belok, mata sipit, mata picing misalnya gitu. Itu tidak dilihat sebagai kelebihan atau kekurangan, tetapi yang dilihat adalah sebagai apa? Kelebihannya apa? Ketakwaannya. Oke. Nah, kalau di Islam juga diajarkan begini. Setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya sifat asal lah gitu loh. Fitrahnya adalah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ketika nanti bayi ini besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu kan karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai akhirnya dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi itu orang kembali ke fitrahnya. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW selama masa hidupnya dia di tanah Mekah dan Madinah, beliau kan selalu mengajak saudara-saudaranya sendiri, umatnya, kaumnya, sukunya untuk apa? Hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung berhala yang tadinya berkeliling di Ka'bah sampai 365 patung itu akhirnya dihancurkan ketika Nabi dan 10.000 sahabatnya menduduki Ka'bah, menduduki Masjidil Haram. Orang-orang yang waktu itu masih belum mau menerima Islam dibunuh-bunuhin enggak? Enggak, dikasih pilihan. Lu mau masuk Islam boleh tinggal di sini, nggak mau masuk Islam keluar gitu. Tapi nggak dibunuh-bunuhin gitu. Kecuali kalau memang orang yang melawan dengan senjata gitu. Jadi Islam pada intinya sebenarnya
bukan memaksa orang untuk masuk Islam dengan senjata atau dengan todongan pedang di leher atau dengan todongan pistol di pelipis gitu, bukan. Tidak ada paksaan dalam Islam. Orang-orang yang non Islam selain di Mekah ya dan di Madinah, istilah mereka yang masih mau tinggal di negara Arab Saudi, boleh nggak? Boleh. Tetapi ada hukum di dalam Islam, orang-orang yang istilahnya bukan Islam itu, yang masih mau tinggal di negara Islam itu mereka tinggal bayar jizyah. Jizyah itu kayak semacam pajak lah. Tapi pajak itu lebih kecil daripada kewajiban orang Islam. Orang Islam kan bayar zakat, orang non Islam bayar jizyah kalau dia mau tinggal di situ. Jumlahnya lebih sedikit dari zakat dan yang bayar hanya laki-laki yang produktif. Orang tua nggak bayar, wanita nggak bayar, anak kecil nggak bayar. Dan orang-orang non Islam yang tinggal di sebuah daerah Islam yang membayar jizyah itu mereka dilindungin sama orang-orang Islam dan nggak wajib ikut perang. Itu ajaran Islam gitu. Ada lagi? Bertanya? Ya kalau masalah hari akhir, malaikat, kitab mungkin udah tahu lah ya. Di Islam kita mempunyai rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam kita udah tahu bahwa setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Rukun imannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir gitu. Takdir ada yang bisa dirubah nggak? Bisa. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang sudah mutlak. Orang tuanya dari mana sukunya? Orang tuanya asli mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi, orang Makassar. Apa Kendari? Sulawesi Tengah. Apa tuh? Hah? Banggai. Oke. Bisa nggak Kenny milih lahir untuk menjadi orang Sulawesi? Nggak bisa kan? Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina, nggak bisa. Orang bule juga begitu, orang negro juga begitu. Tidak ada orang yang bisa milih lahir untuk jadi orang suku ras tertentu, nggak bisa kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang bersuku-suku tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Kalau sampai ada perang dan segala macam itu perbuatan manusia sendiri. Itu. Tapi pesannya Allah Subhanahu wa taala ya untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Itu ajaran Islam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa berteman sama mereka, maksudnya tanpa mengganggu iman mereka. Tidak apa-apa. Kita mau berteman, kita mau bermuamalah. Bermuamalah itu artinya mungkin mau berdagang atau bekerja dengan orang-orang di luar Islam, tidak masalah, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kita mengikuti mereka. Karena udah tahu yang benar. Iya, kita sudah paham Islam, kita harus bisa membatasi diri kita sendiri dengan akidah Islam. Gitu. Rick, ini kok warnanya biru, Rick? Apanya? Mic-nya? Masuk suaranya. Biru ya? Di situ biru apa enggak? Apa hijau? Aman. Bukan, ini enggak ada noise cancelnya kalau begini. Mas, suaranya enak udah. Percaya padaku. Coba dipencet. Hijau? Nah, hijau. Nah, gitu. Hah? Malah jadi kecil. Masa? Iya. Balikin Saya lagi. dibilang ini suka ngomong nggak jelas katanya. Itu biru ya. Kalau kecil. Ini enak, bener. Iya. Ya udahlah, terserah kameramen ya. Nah, kira-kira Islam begitu. Di Islam kita tidak dilarang untuk berdagang atau bermuamalah dengan orang di luar Islam, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga akidah kita. Dan di Islam tidak ada yang namanya paksaan. Akidah itu apa? Akidah itu teologi, keyakinan. Itu akidah. Teologi. Ada Yes. bagian part-partnya nggak akidah? Part apa maksudnya? Saya ilmu akidah gitu nggak? Ada ilmunya khusus. lain. Oh, ada. Bisa ini dibahas? Ya bisa. Ya, contohnya kayak gini. Contoh nih ya. Tuhan bisa jadi manusia nggak? Itu akidah salah satunya. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala punya sifat mustahil nggak? Punya. Dia nggak mungkin jadi makhluk gitu misalnya. Itu juga akidah. Teologi, Tadi aku ketuhanan tanya dia gitu lah. juga. Mungkin nggak sih Tuhan tuh turun iseng gitu kan, Jadi manusia. jadi pengemis, jadi apa kan? Kalau raja-raja zaman dulu dia merakyat gitu kan, buat lihat-lihat warganya. Mungkin nggak sih? Dia bilang nggak.
Nggak mungkin. Sekarang apa perlunya Tuhan jadi manusia gitu? Emangnya dia nggak mengetahui apa yang ada di bumi, apa yang ada di alam semesta ini? Kan dia maha mengetahui kan pasti kan? Iya. Maha benar nggak? Maha benar. Maha suci nggak? Maha suci. Maha pengampun nggak? Maha pengampun. Kalau dia maha pengampun, terus apa gunanya dia repot-repot jadi manusia untuk dalam tanda kutip bunuh diri ya? Bisa nggak saya katakan bunuh diri? Bisa. Karena kan tindakannya menghilangkan nyawa sendiri. Dengan taunya dia bakal mati, dia tahu dia bakal mati. Berarti tindakannya bisa dianggap menghilangkan nyawa sendiri kan? Walaupun dengan motivasi untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan orang misalnya. Tapi kalau dia maha pengampun, perlu nggak dia jadi makhluk untuk mati bunuh diri menyelamatkan manusia? Nggak perlu. Kalau gini, kan saya pernah dengar pada saat Musa minta Tuhan datang, dia akan ngasih jamuan tuh. Nah, tapi kan nggak datang, Mau makan malam. mau makan malam. Tapi pada saat Musa udah selesai, misalnya udah tutup hari, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak datang? Nah, tapi Allah berkata, berfirman, saya datang dengan Dalam bentuk dalam bentuk pengemis. pengemis yang meminta makan. Itu di hadis apa di Quran? Di hadis ya? Saya kurang hafal juga, tapi kayaknya Di hadis itu mah. Di hadis. Iya, ada cerita kayak gitu. Kalau hadis itu kita harus cek dulu sahih enggak gitu. Oke. Kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala turun menyamar menjadi pengemis, sudah dipastikan itu enggak benar. Iya, katanya Musa meminta, Tuhan tolong aku adalah hambamu, tolong datang untuk makan malam bersamaku. Dia udah siapin jamuan, dia nunggu, ternyata datangnya pengemis. Dia datang minta makan, nanti aku kasih ya, karena aku lagi nunggu tamu besar, nanti kamu datang lagi. Hadis itu bertentangan dengan ayat Quran. Kenapa? Karena di Quran Musa minta supaya bisa melihat Tuhan, Tuhan baru menunjukkan istilahnya apa, kuasanya saja, gunung sudah hancur, Musa pingsan. Bagaimana kita bisa jadi pengemis gitu? Ya, Iya, itu aku berarti lupa bertentangan dengan Quran. Kalau sudah bertentangan dengan Quran, kita nggak boleh menerima hadis itu gitu. Bisa jadi hadis-hadis itu berasal dari orang-orang Israel atau disebut hadis Israiliyat gitu. Ada lagi hadis. Jadi hadis, kan banyak orang Yahudi juga masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka banyak membawa cerita-cerita yang berasal dari kitab mereka sebelumnya gitu loh. Itu yang disebut dengan hadis-hadis Israiliyat gitu. Sampai ada bukunya saya khusus gitu. Tapi itu hadis-hadisnya tidak semuanya bisa kita terima gitu. Buku hadis. Kebanyakan hadis palsu atau Israiliyat gitu. Ada kok saya bukunya. Gimana ya? Ya intinya begitulah. Jadi yang syarat sebuah hadis bisa diterima itu dia tidak boleh bertentangan dengan Quran pertama kali. Kedua, dia sanadnya dan perawinya harus sampai kepada Rasulullah. Itu baru bisa disebut sahih gitu. Kalau di antara perawi itu walaupun dianggap sampai kepada Rasulullah, tapi di antara orang-orang yang menceritakan itu ada yang tidak alim, misalnya pernah berbohong aja, nggak usah bohong sama manusia deh, membohongi binatang aja. Contoh misalnya manggil binatang gitu ya, mau ngasih makan gitu, ternyata di tangannya nggak ada makanan, kan bohong berarti kan. Hadis yang dibawakan oleh dia tuh derajatnya langsung turun. Kalau tadinya sahih turun jadi hasan gitu. Taunya gimana? Ya, ada kitab-kitab yang membahas tentang perawi-perawi itu. Jadi ada kitab-kitabnya yang sampai menceritakan orang ini gimana gitu. Dulu pernah bohong nggak, alim nggak, turunan siapa gitu. Itu ada ilmunya. Nggak seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang tidak diketahui siapa yang nulis dan tidak jelas apakah nyampe ke Yesus apa enggak gitu. Bedanya di situ. Waktunya udah jauh. Jauh. Dan kalau di hadis itu syarat utamanya tidak boleh bertentangan dengan Quran. Makanya ada HS, HR itu hadis sahih. Hadis riwayat, Hadis riwayat. hadis sahih. Nah, Hadis sahih. hadis sahih atau hadis riwayat gitu. Itu sama. Sebenarnya sama kurang lebih. Tapi tinggal tergantung di kitab siapa, Bukhari, Muslim, Tirmizi. Itu kitab-kitab itu yang memang sudah umum diterima oleh kalangan Islam gitu.
Jadi tidak semua hadis bisa diterima. Pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Itu hadis bukan? Hadis. Sahih bukan? Enggak. Enggak sahih. Walaupun enggak sahih tapi kan kedengarannya baik gitu kan. Itu aslinya waktu saya podcast itu aslinya 1,5 jam. Iya. Yang ditayangin cuma 50 menit. Gua ada tuh video aslinya 1,5 jam tuh. Jadi ternyata sebenarnya dia golongannya agnostik. Agnostik, bukan Karena dia ateis. masih percaya Iya, dia masih percaya ada being itu ada gitu. yang membuat. Nah, cuman dia mengaku kurang pengetahuan dan dia tidak percaya agama. Ya sudah, Kurang berteman aja sih. berarti kurang gaul. Maaf ya, Bang Coki. Bang Coki nggak pernah gereja. Iya, beda orang ateis sama orang agnostik beda. Kalau ateis dia benar-benar tidak percaya ada Tuhan, Aku selama ini berarti agnostik. percaya ada Tuhan, Iya. tapi nggak percaya agama. Bukan, nggak tahu agama yang benar yang mana. Ah iya, ya bisa dikatakan begitu. Kadang saya kan maksudnya kalau saya tuh belajar agama Islam tuh selalu ambil juga pandangan orang lain tentang agama gitu. So, saya belajar ada di itu juga channel YouTube. Dia itu belajar tentang keislaman kayak gitu. Tapi dia berasal dari lingkungan Kristen. Pada saat dia ditanyakan agamanya apa, dia cuma bilang deism gitu. Jadi dia percaya Deism. Tuhan, Iya. tapi dia nggak percaya nih, maksudnya nggak tahu lah, saya nggak tahu juga dia percaya antara agama itu ada atau dia cuma percaya Tuhan itu ada kayak gitu. Terus? Kalau misalnya dia itu percaya Tuhan, apakah Tuhan yang dia percaya itu sama dengan Tuhannya Muslim gitu, atau gimana gitu, untuk kayak ini sebenarnya sama gitu. Apa sih pembedaan antara Muslim, ajarannya di Muslim sama Yahudi itu kayak gitu, sama Tuhan Islam sama Yahudi. apakah Muslim, Yahudi sama Tuhan yang kemungkinan yang menganut deism itu sebenarnya sama gitu. Ada ciri khususnya atau apa gitu. Ya tinggal bagaimana orang deism itu mendefinisikan Tuhan itu bagaimana. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu bagian daripada alam semesta. Ada nggak begitu? Ada. Itu namanya pantoteis kalau nggak salah. Nanti ada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada satu yang supreme, tapi juga ada Tuhan yang di bawahnya, yang lebih rendah di bawahnya. Itu namanya henoteis. Monoteis kita udah tahu lah, percaya bahwa Tuhan cuma satu, nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang-orang yang deisme itu Tuhannya sama dengan orang-orang Muslim atau Yahudi, ya tinggal bagaimana orang deisme ini mendefinisikan Tuhannya. Kalau dia menggambarkan Tuhan yang dia gambarkan itu Tuhan yang bisa jadi manusia atau yang mewakili elemen alam semesta, nah itu berarti dia tidak sama dengan yang dipercaya Islam sama Yahudi gitu ya. Kenapa? Ada suara, ada Iya. suara, Ada apa? ada suara. Orang situ Mas. Kirain dia. Iya, aku dengar Bapak. Ya gitu ya. Kenny nanya Islamnya udah cukup? Iya. Udah cukup. Apalagi mau ditanya ada? Makanan haram kan udah. Berarti sebenarnya aku kalau misalnya tetap mengharamkan udang, cumi gitu boleh? Gua waktu baru masuk Islam, sebelumnya gua makan udang, gua makan lele, gua makan cumi sebelumnya. Ketika gua masuk Islam, malah sampai sekarang gua nggak makan udang, gua nggak makan lele. Padahal bukannya haram di Islam. Tapi kalau kita nggak mau makan, ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Gitu. Demi kesehatan gitu. Sampai sekarang gua nggak makan cumi dan nggak makan lele semenjak masuk Islam. Bukan berarti haram loh ya, enggak loh. Nggak tahu kenapa. Alergi. Alasan tertentu lah.
tiba-tiba Nggak apa-apa. aman. Malah saya kebalik. Dimakan Apa? semua. Waktu masih di Advent nggak bisa makan apa-apa. Kalau masuk Islam, ini boleh luas semua dimakan. Babi. Oh, babi enggak. Kirain. Oh. Kirain. Ya, beda-beda lah orang lah. Iya. Kalau ini apa, iman kepada hari akhir kayak gitu kan hari akhirnya ini kan kayak ada munculnya Dajjal, bisa turun, terus Mesias kalau masih turun nggak usah. Hari akhirnya itu apakah ada kesamaan antara ajaran Islam yang sekarang, maksudnya ajaran Islam sama ajaran yang ada di Kristen? Saya kan nggak tahu Kristen nih, yang di Kristen sama di Yahudi. Saya apalagi Yahudi saya belum pernah baca sama sekali. Kayak gitu ada kesamaan. Kalau secara umum konsep hari akhir sih mungkin sama, secara umum, cuma detailnya yang berbeda. Kalau di Kristen nanti mereka mengaku ada namanya kerajaan 1000 tahun, kayak gitu. Kita kayak gitu nggak ada. Beda detail lah. Beda detailnya aja. Tapi kalau di Kristen mereka mengaku bahwa Yesus yang akan datang lagi itu sebagai hakim yang adil, tapi juga sebagai Tuhan. Kita di Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa AS nanti akan datang lagi, tetapi bukan sebagai Tuhan. Dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak membawa risalah yang baru. Dia nanti akan mati dan dikebumikan di bumi. Gitu. Mau datang lagi. Kan ada ayatnya di Quran tuh, Quran surat Maryam ayat 33, dan kesejahteraan bagiku ketika aku dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan. Tapi maksudnya Diwafatkannya bukan pada waktu dia masih hidup disalib, bukan. Nanti pada waktu dia datang lagi setelah beberapa tahun, kalau penafsiran dari para ulama itu 7 tahun. Setelah itu dia mati, diwafatkan di bumi. tapi Dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. ajaran yang sama Ajaran sama apa? tentang Islam. Iya, dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Maksudnya Nabi Isa yang turun nih, tapi kita nggak tahu siapa dia. Kita nggak tahu, oh ini Nabi Isa gitu. Ya nanti tinggal dipelajarin aja ciri-cirinya sama tindakannya. Ada ciri-cirinya. Ada, di hadis ada. Ya kan dia hidup selama 7 tahun itu kan nanti takutnya kan orang berpura-pura. Emang bakal ketemu? Ya, Pengen ketemu atau gimana? pengen. Enggak lah, masih lama. Ya itu walau alam lah itu. Ya cukup ditempel itunya. Iya, tadi dia banyak. Ada mau tanya lagi? Belum ada sih. Belum. Nanti udah ditempel ada lagi. Kedengeran juga. Kedengeran suara dia, kedengeran. Kenny, ada mau tanya lagi nggak? Udah cukup. Kalau si Erik manggilnya Keni katanya. Keniji. Keniji. Aman. Nah, kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, sekarang halangannya buat Kenny untuk memeluk Islam apa? Restu orang tua. Emang perlu? Sebaiknya. Sebaiknya. Iya. Tapi tidak perlu sebenarnya. Setiap manusia itu nggak perlu minta izin kalau dia mau menjadi seorang Muslim. Iya. Ya, kalau di hutan gimana? Nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa. Mau minta izin siapa dia? Nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau kita memberitahu orang tua itu hanya atas dasar hormat kita kepada orang tua. Menghormati. Ya. Sekarang kalau orang tua melarang gitu, terus gimana sikapnya? Ya tetap aja. Tetap aja, tetap apa? Tetap lanjut. Tetap lanjut. Nah itu makanya orang untuk memutuskan menjadi Muslim itu tidak ada yang bisa melarang. Semua sih, mau ke agama apapun Ya. sebenarnya nggak ada yang Dalam bisa konteks larang. agama di negara menjamin setiap warga negara itu dengan hak penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
Orang tua pun tidak bisa melarang dalam konteks beragama bernegara ya gitu. Kalau dalam konteks menasehati ya nggak apa-apa, atau mengajak kembali ya itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai melarang. Iya. Jadi mau nyusul Billy bagaimana? Iya. Alhamdulillah. 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 Berarti pakai kerudung ya? Pakai dulu ya. Iya dong ya. Ini tutup kepala nggak boleh? Rambutnya kelihatan nggak? Kelihatan. Tudung saji. Kemarin mana ya itu? Udah, duduk sini Ken. Siap. Duduk di kursi panas Ken. Kursi panasnya Billy. Kursi pengakuan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Pastilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya ya Kenny Kenny ya. Nama lengkapnya nih Kenny F. Noya. Nggak apa-apa lah ya sebetulnya. KTP-nya Kota Makassar. Ini benar ya, ini fotonya Kenny benar ya? Benar ya? Akhirnya Kenny nyusul Billy ya. Alhamdulillah. Jarak berapa hari kemarin sama Billy, hari apa ya? Minggu lalu. Minggu ini hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu. Oh iya, berarti seminggu berarti ya? Seminggu menyusul Billy. Oh beda seminggu akhirnya menyusul. Alhamdulillah saudari Kenny F. Noya, kelahiran Wantapone. Ini tanggal lahir gue nggak sebutin ya, Iya. biar tetap kelihatan muda gitu ya. Gen Z. Agama di sini Kristen betul ya? Ya. Alhamdulillah Kenny akhirnya memutuskan untuk masuk agama Islam. Ya. Seperti biasa saya akan bertanya, apakah Kenny ini mau masuk Islam karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Kalau dengar ceritanya orang tua kan memang menentang ya. Tetapi orang mau masuk atau memeluk agama Islam itu tidak perlu izin siapa-siapa, ya. Karena setiap warga negara Indonesia juga dijamin haknya oleh negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nanti kalau misalnya orang tua akhirnya tahu, Kenny boleh menyanggah atau membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Tunjukin bahwa sebelum jadi muslim, Kenny kalau sebelumnya sayang dan hormat sama orang tua, tunjukin Kenny harus bisa lebih sayang dan lebih hormat pada orang tua ya. Biar orang tua nanti bisa melihat akhlak Islam melalui Kenny. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu. Apakah Kenny berjanji untuk melakukan syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Kenny sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan juga sudah beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja melakukan prosesi syahadat. Kenny ikuti ya 2 kalimat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita ikuti lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Mungkin boleh tangannya menunjuk 1 jari begini. Nah, sebagai bukti ini ketauhidan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Alhamdulillah. Doain gua ya. Siap. Doain gua ya. Bener nih, ini doain nih. Ini doa orang yang baru masuk Islam ini, wah sangat-sangat manjur ya. Minta doanya, doain kita semua. Semoga kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, doain juga ya buat yang para pemirsa, penonton. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Amin. Ya,
Buat yang belum dapat jodoh, doain biar Semoga cepat jadi dapat jodoh ya. Buat yang belum punya anak, doain biar cepat punya anak. punya keturunan. Nah, buat yang sakit tolong doain cepat sembuh. Amin. Buat yang ekonominya masih sempit tolong didoain supaya dilapangkan ekonominya ya. Ya. Buat yang belum umroh didoain supaya cepat umroh. Amin. Kok maksa sih doanya? Enggak maksa ya, cuman minta Gak doain apa-apa. aja ya. Bisa aja di list. Boleh ya, alhamdulillah tolong doain. Ini di foto dulu sebentar. Beda ya orangnya. Beda ton. Beda ton. itu baru diperbaruin, dia Oh, mau iya. diperbaruin lagi berarti kesana Iya. lagi. Muka nggak beda, cuma beda ton aja. Iya. Bisa kembaliin. Oh iya, ini juga ada beberapa yang mau saya berikan kepada Kenny. Nah, ini ada buku tuntunan sholat ya. Kalau tadi Kenny cerita udah belajar sholat, nanti diperiksa ke sini ke buku ini ya, diperiksa, diikutin aja buku ini. Ini di dalam buku ini juga ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan, salah satunya adalah untuk orang yang baru masuk Islam. Oke? Gak boleh disedekahin. Boleh. Tapi terima dulu. Terima dari saya dulu, nanti mau sedekahin ke siapa boleh. Oke? Terima dulu. Ini ada Quran ya. Quran mushaf tajwid warna. Nah, ini kita berikan nanti supaya insya Allah dibaca. Ya. Lagi beralangan nggak? Iya. Lagi beralangan. Nah, ini tolong nanti dimasukin di kantong Tapi aja. katanya dibilang ada yang boleh, masih boleh membaca kitab suci Al-Quran kalau berhalangan, tapi ada juga yang bilang nggak boleh. Saya ngikut yang nggak boleh. Tapi kalau baca di handphone nggak apa-apa. Oh. Nah, ya. Yang ini nanti tolong di tas saja, di kantong, nggak usah dipegang ya. Ini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya. Ini ada mukena ya. Ini tolong diterima dengan baik. Saya masukkan ke tas saja. Ini boleh dipegang. Kalau ini boleh. Oh. Yang ini hati-hati ya nanti ya. Ya nanti Isan aja yang bawa nih. Nanti pulang apa namanya? Mulai sholatnya nanti setelah apa namanya? Setelah Kenny sudah suci. Oh iya. Ya, nanti kalau Mandi sudah selesai mandi wajib. Mandi junub. Mandi besar. Mandi besar ya. Belajar dibaca semuanya. Insya Allah belajar step by step ya. Ini nanti Ihsan yang bawa ya. Baik, saya juga ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia yang lahir adalah fitrah. Fitrah artinya dia muslim, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika manusia itu nanti mungkin besar menjadi Yahudi, Kristen atau Nasrani atau Majusi karena orang tuanya kan. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi hanya kembali kepada fitrahnya. Ya, juga orang yang di luar Islam, yang masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akhir balik dihapuskan. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan, insya Allah tidak dihapuskan, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat Kenny untuk menjalankan Islam dengan baik. Ya, kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Amin. Ya, juga kita berdoa supaya kita dihindarkan dari api neraka. Amin. Baik, mudah-mudahan kita semua sekarang lebih ditingkatkan lagi imannya ya, supaya kita semuanya nanti insya Allah husnul khotimah. Amin. Oke, baik, terima kasih perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YPM Atawi Jakarta. Dan untuk Kenny, nanti tolong informasi atau komunikasi dengan Suci hari apa mulai belajar Iqra ya? Minggu depan. Hari Senin boleh. Dalam seminggu 2 hari ya. Kasih tahu aja ke Suci hari apa ya. Nanti kita kasih juga nomor guru privatnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Kami pamit undur diri. Insya Allah kita berjumpa kembali di konten-konten kita yang bermanfaat ya.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya Kenny ya, mudah-mudahan kita ya. Alhamdulillah.